Semarang Jateng Express News. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan atau tidak bermanfaat setelah berakhirnya suatu proses, sehingga sampah banyak menimbulkan permasalahan. Sampah menimbulkan berbagai problem, mulai dari kesehatan, sosial, hingga kerusakan lingkungan. Secara global, sampah dunia saat ini telah mencapai 3 miliar ton, dan hanya sepertiganya yang berhasil diolah kembali. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021, mencatat timbunan sampah di Indonesia sebanyak 27,7 ton, jumlah itu menurun sekitar 33% dibandingkan pada tahun 2020. Sementara berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, Jawa Tengah menjadi provinsi penyumbang sampah terbanyak dengan jumlah mencapai 5,2 juta ton, dengan daerah penghasil sampah terbesar adalah Kota Semarang, Cilacap, Brebes, dan Kabupaten Grobogan. Wakil Ketua Komisi D, DPRD Provinsi Jawa Tengah, Hadi Santoso menuturkan, setiap orang, setiap harinya pasti memproduksi sampah, dalam pertumbuhan penduduk, sangat besar dari waktu ke waktu, sampah akan sangat besar pula jumlahnya, ucapnya. Saat menjadi salah satu narasumber, di Prime Topik, dalam dialog bersama Parlemen Jawa Tengah, dengan tema, pengelolaan sampah rumah tangga, yang disiarkan langsung, MNC Trijaya FM, di lobi Hotel Gates, Jalan MT Haryono nomor 312-316, Kota Semarang, Selasa tanggal 5 Juli tahun 2022. Tapi tadi ada catatan bahwa kemudian dari 40% penghasil sampah itu sumbernya adalah sampah rumah tangga, dan itu paling besar adalah sisa-sisa makanan. Nah, ketika bicara sisa makanan ini berarti memang di sini pertama rumah tangga, yang kedua sisa makanan. Ketika rumah tangga itu nyaris tidak ada peraturan resmi pemerintah, hierarkis peraturan perundang-undangan, dan juga sarana penekan hukum yang lain yang bisa masuk. Sementara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Widi Hartanto mengatakan, seberapa besar kita mampu mengurangi sampah. Di Jawa Tengah, angka terakhir menunjukkan 19%, ini tidak dibuang ke TPA, kalau semuanya dibuang ke TPA, lama-lama bisa overload, karena di beberapa kabupaten, terjadi gunungan sampah, paparnya. Mungkin reserve ya. Itu bisa kita kurangi timbulan sampahnya. Di Jawa Tengah, angka terakhir adalah pengurangan kita sudah mencapai 19%. 19%, jadi tidak dibuang ke TPA. Tadi Pak Adi menyampaikan, ini kalau terus menerus semua dibuang ke TPA, maka lama-lama TPA-nya akan penuh. Betul. Apalagi di TPA tersebut hanya open dumping misalnya. Tidak dilakukan inovasi-inovasi lain seperti PLTSA, maka lama-lama memang ya overload ya, seperti terjadi di beberapa kabupaten, itu sudah terjadi gunungan sampah Pak. Mas Pras ya, di beberapa kabupaten di Jawa Tengah. Pada kesempatan sama, dosen Fakultas Teknik Lingkungan, Universitas Diponegoro, Semarang, M. Arif Budiharjo, menambahkan, permasalahan sampah ini bukan hanya di Jateng saja, semua daerah mengalami dengan tahapan, atau levelnya masing-masing, artinya sudah ada yang menangani tapi belum tuntas. Kalau bicara masalah sampah, memang penanganan yang harus dilakukan adalah di tempat pemrosesan akhir, disitulah sampah berakhir, terangnya. Seperti teh berendam itu. Ini ya, lindi, namanya lindi. Jadi lindi ini bukan kandungan apa istilahnya BOD COD ya, kalau di kita itu BOD COD. Tapi kandungan cemarannya itu cukup tinggi. Nah, itu bisa meresap ke dalam tanah jika TPA itu tidak direncanakan dengan baik, tidak dilengkapi dengan kita namanya misalkan liner di bawah atau lapisan penahan lindi yang menahan supaya lindi itu tidak menyentuh tanah atau tidak meresap ke dalam tanah. Itu masalah di ujung ya. Nah. Demikianlah Taufik Jateng Express News melaporkan.